Zaman sekarang ini zaman di mana kesalahan-kesalahan itu dilimpahkan pada agama. Hati-hati, ada gerakan di luar sana yang sengaja didesain, sengaja dibuat, sengaja dibentuk, bahkan dibiayai untuk menggiring opini umat agar memandang agama adalah sumber kesalahan. Di antaranya dengan cara apa? Dengan cara membanding-bandingkan. Perbandingan, lihat, jadi orang Islam dia taat tapi dia hidupnya sengsara di dunia. Lihat kebanyakan orang kaya itu non muslim, kebanyakan orang yang miskin itu adalah orang muslim. Ini ada apa? Lihat kebanyakan orang yang bahagia, di antara kebahagiaannya bagaimana mereka mencontohkan senang jalan-jalan dan seterusnya, itu non muslim. Orang Islam kemana? Orang Islam dengan permasalahan-permasalahannya. Jadi ada penggiringan opini di luar sana yang memang betul-betul tujuannya adalah untuk membuat hati kita ini, iman kita ini goncang, kepercayaan kita ini melemah terhadap agama kita. Padahal kesalahannya bukan dalam agama dan ajarannya. Kesalahannya ada pada kaum muslimin yang mengaku Islam yang tidak mempraktekkan agama sebagaimana mestinya, itu yang benar. Maka guru-guru kita mengajarkan al-Islamu ghairul muslim. Islam itu bukan muslim, muslim bukan Islam. Artinya kalau ada kesalahan yang dilakukan oleh kaum muslimin, bukan berarti agama Islam yang salah. Agama Islam itu ngajari benar. Tidak ada agama yang sempurna, tidak ada. Melebihi Islam tidak pernah ada, mendekati pun tidak ada. Kalau bertanya, Ustadz dari mana klaim tersebut? Kami mempelajari perbandingan agama. Nggak ada. Yang mendekati pun dari Islam nggak ada. Dan agama yang benar satu-satunya ya memang agama Islam. Dan dari dulu agama para nabi agama Islam, sudah nggak ada lagi. Hati-hati Bapak Ibu semuanya. Bapak Ibu Masya Allah soleh-solehah di majlis masih hadir. Masih hadir, masih tetap, walaupun Gurunda Buya Yahya nggak hadir, kan hebat itu. Berarti kuat betul melawan hawa nafsunya. Biasanya ini para pecinta-pecinta Gurunda Buya Yahya ini sebagian, aduh kalau Buya nggak hadir, sudahlah saya mundur saja. Atau ngelihat nanti dan ini itu dan seterusnya. Itu ini Masya Allah soleh-solehah semuanya di sini. Yang dicari adalah ilmu. Karena Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi hati-hati. Anak-anak kita setelah kita nanti bagaimana nasib mereka di kampus-kampus, di universitas-universitas ini sudah mulai masuk virus-virus ini, virus membenci agama dengan mencari-cari kesalahan. Yang dicari bukan kesalahan ajaran agama, tapi yang dicari adalah kesalahan kaum muslimin, dan itu menjadi bebannya agama, jadi dilimpahkan kepada agama. Hati-hati. Kalau ada orang muslim yang tidak baik, koruptor, katanya Indonesia itu kebanyakan muslim koruptor muslim. Coba bayangkan. Pembunuhan di sana sini yang terjadi pelakunya muslim. Apalagi pemerkosaan terjadi di mana-mana, pelakunya kebanyakan muslim dan seterusnya. Hati-hati, ini racun. Kalau dia jadi muslim yang baik, nggak mungkin kan melakukan itu. Justru saat dia korupsi, saat dia membunuh, saat dia merenggut kehormatannya orang lain, berarti dia bertentangan dengan ajaran Islam. Ini yang harus jadi fokus kita. Wahai para orang tua yang khawatir dan peduli akan masa depan anak-anaknya, kami ingatkan di luar sana ada gerakan yang cukup masif besar-besaran menggiring opini umat untuk menyalahkan agama. Pokoknya setiap kesalahan umat Islam langsung yang dituding adalah agamanya. Ada teroris di luar sana melakukan bom bunuh diri lah, ini itulah, yang dituduh agamanya yang salah. Padahal agama tidak pernah mengajarkan seperti itu. Ini bangsa Indonesia sudah berapa ratus tahun hidup bersama, muslim non muslim, biasa-biasa saja. Maka awas, ini ada fitnah di luar sana. Maka kami membawakan tema-tema semacam ini
Ini semoga bisa memperkuat keimanan kita bahwa sesungguhnya agama itu ajarannya pasti benar, membawa kebahagiaan di dunia, kebahagiaan di akhirat. Tapi ada syaratnya. Untuk dapat buah kebahagiaan tersebut harus dengan ketakwaan. Coba semua permasalahan yang terjadi itu, yang dianggap masalah itu, kriminal dan seterusnya, bukankah kesalahannya karena tidak bertakwa? Dulu ada cerita, ini cerita. Ada ini guyonan sahabat, candanya para sahabat itu ilmu. Ada seorang sahabat A berkata pada sahabat B, berkataannya begini, maksiat itu tidak boleh kecuali jika dia bertakwa. Wah, ada kecualinya. Sejak kapan orang bertakwa boleh bermaksiat? Ini sahabat yang B nggak terima. Ini sahabat yang B nggak terima, sampai mengangkat perkara ini kepada Sayyidina Umar bin Khattab. Jadi sahabat B yang nggak terima tersebut ngadu pada Sayyidina Umar, bilang begini, wahai Sayyidina Umar bin Khattab, fulan ini telah berkata yang salah. Maksudnya sahabat yang A tadi itu. Kenapa? Karena dia mengatakan bahwa nggak ada yang boleh melakukan kemaksiatan kecuali orang bertakwa. Sayyidina Umar ngomong betul itu. Loh, malah ngebenarkan. Ini malah membenarkan. Tambah bingung sahabat yang B tadi itu. Tolong jelaskan kepadaku seperti apa sebetulnya. Kok bisa engkau benarkan? Apa jawaban Sayyidina Umar? Begini, kalau seandainya dia bertakwa, kan nggak mungkin dia maksiat. Mana ada orang katanya takwa tapi maksiat. Ya kalau maksiat berarti saat itu tidak bertakwa, kan begitu. Oh, baru kata sahabat yang B tadi, oh kalau begitu saya paham. Apa maknanya? Kemaksiatan yang terjadi, kesalahan yang terjadi, kriminal yang terjadi, yang dilakukan pelakunya oleh kaum muslimin, itu sebabnya karena dia tidak bertakwa. Imannya disimpan dulu di lemari. Jadi dia keluar rumah nggak pakai iman, takwanya disimpan dulu di lemari, entah lemari es atau lemari pakaian, yang penting disimpan. Keluar rumah nggak pakai takwa, itulah sumber permasalahan. Nah, yang begini kok berharap bisa bahagia di dunia, bahagia dia tidak, justru tidak bertakwa sama dengan menderita. Tidak jadi orang soleh sama dengan sengsara. Ini yang terjadi. Bukan hanya menderita untuk dirinya sendiri, tapi membuat orang lain menderita. Kalau ada ke orang dia nggak bertakwa, dia nggak soleh, biasanya perbuatannya merugikan orang lain. Maka dia tidak cukup merugikan diri sendiri, menyengsarakan diri sendiri, tapi menyengsarakan orang lain. Maka kami tegaskan sekali lagi, mustahil kita semua bisa mendapatkan kebahagiaan di dunia, kebahagiaan di akhirat, kalau tidak memiliki rasa takwa di dalam hati.